Halo, saya Andi Chandra, tenaga pengajar dari program Studi Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Spesialisasi saya adalah di bidang rekayasa proses dan produk kimia dan pangan. Saat ini saya mengampu mata kuliah bahan konstruksi dan korosi yang bisa mulai ditempuh untuk mahasiswa teknik kimia di tingkat kedua. Mata kuliah ini berisi tentang berbagai bahan konstruksi dan sifat-sifatnya yang seringkali digunakan dan ditemukan di dalam dunia industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami sifat dan kegagalan bahan konstruksi beserta berbagai macam pengujian bahan konstruksi dengan mengaplikasikan konsep dasar kimia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan diagram fasa dan transformasi fasa pada bahan konstruksi logam. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan berbagai jenis bahan konstruksi logam dan non-logam. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep korosi dan pengendalian korosi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan materi bahan konstruksi dan korosi dalam penyelesaian kasus di industri kimia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan konsep-konsep dasar dan karakteristik bahan konstruksi, baik bahan konstruksi logam, bahan konstruksi non-logam, korosi dan pengendalian korosi, aplikasi bahan konstruksi, dan korosi di industri. Beberapa bagian mata kuliah yang kami sampaikan setiap minggunya. Yang pertama, kita mulai dengan pendahuluan atau review mengenai bahan konstruksi, kemudian karakteristik dari bahan konstruksi, baik itu sifat, kegagalan, dan pengujian bahan konstruksinya. Yang ketiga, kita mempelajari diagram fasa dan transformasi fasa. Keempat, kita mempelajari bahan konstruksi logam, baik itu pembentukan produk dari logam maupun penyambungan logam. Kelima, kita belajar bahan konstruksi non-logam, yaitu kita belajar tentang bahan konstruksi polimer, keramik, komposit, dan juga material maju. Keenam, kita akan belajar tentang korosi dan pengendalian korosi. Ketujuh, kita mempelajari aplikasi bahan konstruksi dan korosi di industri kimia. Secara khusus, kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia, struktur kristal, sistem kegagalan bahan logam, diagram fasa, proses pembentukan baja, dan proses penyambungan baja. Sifat korosi dari bahan konstruksi juga dipelajari, baik dari penyebab korosinya, reaksi korosi yang terjadi, serta pencegahan korosi. Dalam bahan non-logam, kita akan mempelajari mengenai bahan konstruksi polimer, bahan konstruksi keramik, bahan konstruksi kayu, serta bahan konstruksi komposit. Selain itu, pengantar mengenai advanced material juga dipelajari di dalam kuliah ini. Selain juga mengenai aplikasi dari masing-masing bahan konstruksi ini di dalam industri dan kehidupan kita sehari-hari. Penyampaian dari mata kuliah bahan konstruksi ini digunakan berbagai macam kombinasi metode pembelajaran, baik secara tatap muka, case study, maupun dengan problem-based learning. Keuntungan dari menggunakan metode problem-based learning ini adalah bersifat objektif dalam penilaian karena dilakukan secara 360 degree. Penilaian ini dilakukan selain dari dosen, juga dari ketua dan anggota kelompok, dari anggota kelompok dan ketua kelompok yang lain, juga penilaian presentasi oleh audiens, serta dari nilai laporan akhirnya. Interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa yaitu melalui tatap muka,
media sosial, email, maupun melalui Google Classroom maupun Zoom. Tujuan dari interaksi ini yaitu untuk mengetahui progres dari setiap pemahaman topik-topik, progres dari diskusi kelompok, maupun konsultasi lainnya yang terkait topik bahan konstruksi yang sedang viral di masyarakat. Penggunaan interaktif Digital Learning Environment atau IDE sebagai platform yang ada di Unpar juga memudahkan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Selain bahwa mahasiswa dapat mengunduh bahan ajar, juga mereka dapat mengunduh dan mengumpulkan tugas melalui platform IDE ini. Selain itu, textbook utama yang berbahasa Inggris itu juga dapat digunakan sebagai panduan, itu dalam bentuk e-book maupun bentuk versi cetak yang dapat diakses melalui perpustakaan di kampus. Penilaian akhir dilakukan selain dengan 360 degree dalam PBL yang tadi digunakan, juga dilakukan dengan ujian tertulis untuk berbagai topik tertentu. Selain juga seperti yang telah disepakati dalam kontrak pengajaran pada awal pertemuan perkuliahan, misalkan seperti absensi, kegiatan mencontek, ataupun aktivitas mahasiswa di kelas, dan lain sebagainya. Berikut, mari kita lihat proses pengajaran yang saya lakukan dalam kelas mata kuliah Polimer pada pertemuan ke-9 dalam mata kuliah bahan konstruksi dan korosi. Selain proses perkuliahan dengan cara PBL, kita juga akan melihat beberapa proses diskusi kelompok yang dilakukan mahasiswa dalam PBL ini. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bahan logam, kini kita akan belajar tentang pengenalan bahan non-logam. Nah, di sini tentang polimer. Nanti kita ceritanya akan lebih banyak yang umum saja, karena ini bahan sudah ada di IDE. Kita tinggal baca, kemudian nanti setelah itu kita akan diskusi di dalam kelompok dengan model PBL. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini saya akan memaparkan secara singkat ringkasannya, kemudian masing-masing masuk dalam kelompok, berdiskusi, memecahkan problem yang ada, kemudian presentasi. Seperti itu. Jadi ini lingkup bahasannya, kita akan melihat tentang definisi polimer, karakteristik, macam-macam polimer, proses pembentukan, bahan aditif, kemudian material maju polimer. Ini sekilas saja, semuanya tinggal bisa dibaca di buku dan bahan-bahan yang sudah ada di IDE. Jadi polimer itu sangat banyak sekali macamnya, dia bisa berubah. Kalau dilihat di sini berdasarkan ukuran, berdasarkan dia bagaimana cara membentuk gitu ya, cabangnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada linear dan branch bercabang, ini yang umumnya nanti polimer ini bisa kita pakai ulang gitu ya. Jadi bisa di-recycle yang ini. Nah, polimer sendiri itu namanya poli dan mer. Jadi kalau satuan itu namanya mer. Namanya dia itu disebut seperti apa, itu berdasarkan mernya. Mer ini kalau dia banyak, akhirnya menjadi polimer. Ditentukan dengan derajat polimerisasi namanya. Kita tahu ada dua macam, ada yang alami, ini yang di alam itu ada yang nambati, jadi dari pohon-pohonan, termasuk kapas. Kapas itu polimer, kemudian kayu, kemudian karet. Itu semuanya termasuk yang alami. Kemudian yang dari hewani, itu ulat sutra, jadi bahan sutra itu juga polimer, kemudian protein. Ini rantai amino. Jadi sebenarnya polimer itu sehari-hari pasti kita ketemu gitu ya. Kemudian yang dari mineral pun ada. Jadi ini bahan mineral, bisa dilihat contohnya adalah asbes yang biasa kita gunakan untuk bahan bangunan, untuk atap gitu ya. Kemudian ada zeolit. Asbes ini juga unik karena dia bentuknya batu kalau dari luar, tapi kalau kita belah, kita lihat isinya gitu ya. Nah, itu ada polimernya, ada serat-seratnya. Itu asbes. Kemudian secara umum, secara banyak polimer itu yang sintetik. Nah, sintetik ini uniknya, inilah orang yang mengenal polimer itu sebagai plastik. Jadi barang-barang plastik semuanya termasuk di dalam
polimer sintetik. Ada yang termoplas, ada yang termohard. Nah, ini juga nanti bisa dibaca sendiri di buku. Termoplas itu umumnya yang bisa kita recycle, termohard itu biasanya tidak bisa kita recycle, jadi limbah. Ini contohnya kalau kita sering melihat produk-produk plastik itu seperti botol minum ataupun ini kita punya gelas minuman. Nah, ini di bawahnya ini ada segitiganya. Nah, ada segitiganya bisa dilihat ada kodenya gitu ya, ada nomor 1 atau nomor 5. Umumnya untuk botol kemasan minuman itu ada nomor 1 atau nomor 5. Nah, yang perlu diingat nomor 3 dan nomor 6 itu eee, tidak boleh untuk makanan atau tidak food. Jadi tidak boleh untuk food gitu ya, untuk makanan itu tidak bisa. Kalau yang lain masih boleh. Yang nomor 7 tergantung dari penambahannya. Proses pembentukan kita umumnya untuk polimer itu kita pakai kompresi. Jadi, dari senyawa polimer yang kita reaksikan bentuknya itu nanti bentuknya pril gitu ya, butiran-butiran. Nah, pril ini kemudian bisa kita bentuk menjadi berbagai macam produk terutama. Untuk produk yang ukurannya besar kita pakai namanya ini molding, compression molding. Jadi bisa dilihat kalau yang warnanya orange ini itu, biji plastik, kemudian kita buat dipanaskan, dia meleleh, kemudian kita cetak. Setelah dingin, bentuknya jadi produknya. Nah, ini compression molding. Umumnya untuk yang besar seperti ini, kita bikin mobil, kita bikin bodi, perahu gitu ya, speedboat dan lain-lain gitu ya, bikin skateboard, bikin sepatu roda, segala macam. Sedangkan untuk yang kecil biasanya kita pakai injection molding. Jadi kita injeksi. Kita lihat di hoppernya, di sini biji plastik semua kita panaskan, kemudian kita dorong gitu ya, kita dorong suntik ke cetakan. Nah, kemudian setelah dingin dia jadi produk. Ini untuk yang kecil, jadi untuk mobil-mobil mainan seperti Tamiya, ataupun robot-robot kecil gitu ya. Nah, ini dibuat pakai injection. Kemudian kita tahu juga ada blow casting. Blow molding ini tuh umumnya untuk membuat produk yang ada rongganya. Kita membuat produk yang ada rongganya di dalam gitu ya. Kita mau bikin botol, kita mau bikin bola, nah kita pakai blow molding. Seperti ini konsepnya gitu ya. Jadi kita punya cetakannya, kemudian kita bisa rubah di sini. Cetakannya dilihat ada leher botol yang besar atau kita mau botol yang kecil, ini bebas. Kita bisa sesuaikan. Kemudian kita masukkan larutan plastiknya tadi, kemudian kita tiup. Di sini kita tiup sehingga dia mengikuti cetakan botolnya, sisanya ini kita buang. Nah, ini yang namanya casting. Jadi kita buang senyawa yang berlebihnya itu. Ini contohnya, jadi kalau kita lihat setelah jadi, didinginkan, tengahnya berongga, atasnya kita bisa buang ya, kelebihan-kelebihan ini kita casting. Jadi pembuatannya sangat mudah, sehingga harga plastik itu murah, banyak digunakan. Nah, ini contohnya. Kalau kita membuat tempat-tempat wadah yang terbuat dari plastik yang untuk tools, seperti itu, sangat mudah gitu ya, kita bisa mendapatkan hanya dengan seperti kantong plastik begini ditekan sehingga, antara cover luar dengan bagian dalam ini ada udara yang terperangkap ya, sehingga itu bisa melindungi produk. Kemudian yang lain kita punya casting, khusus casting. Di sini casting ini seperti kalau kita bikin lilin malam atau kita dulu bikin mainan gips gitu ya, kita punya cetakan, kita isi, sisanya kita buang. Nah, itu namanya casting. Kemudian kita produk itu jadi. Kemudian spinning, spinning ini untuk polimer yang nanti berbentuk benang gitu ya, kita bisa bikin dia menjadi benang, serat-serat atau fiber. Nah, spinning ini kemudian bisa diteruskan dengan drawing. Drawing ini kita membuat lembaran. Jadi kalau kita buat kemasan plastik, kita buat, eee, tekstil gitu ya, bahan pakaian, ini semuanya juga dibuat dengan drawing. Ini secara umum. Jadi nanti tinggal dibaca lagi, disesuaikan dengan problem yang nanti kalian dapat, silakan gitu ya, dibahas dari proses pembentukan. Aditif sendiri ditambahkan ini untuk produk plastik, karena tadi plastik itu pure bahannya itu mer.
gitu ya, dari bahan mer. Kalau dia dari bahan mer sendiri setelah tadi dicetak, dia punya sifat mekanik yang berbeda. Kalau kita pengen, sifat mekaniknya dia itu lentur, maka kita bisa tambahkan plasticizer namanya. Jadi kalau bahan yang kaku kita berikan plasticizer, dia akan jadi lentur. Sebaliknya kalau misalkan kita punya bahan aslinya itu lentur, kita pengen dia agak kaku. Nah, kita berikan filler namanya. Filler ini juga bermacam-macam, ada gips gitu ya, kapur dan sebagainya. Kemudian ada stabilizer. Stabilizer ini digunakan, terutama untuk tahan, produk polimer kita ini tahan terhadap UV. Misalkan contohnya kalau kita punya bahan, gelas minuman gitu ya, aqua biasa aqua gelas atau aqua botol, kenapa sih katanya tidak boleh disimpan di dalam mobil pada saat, kondisi siang hari gitu ya, terjemur. Karena kalau dia tidak pakai stabilizer, maka mer ini akan terurai terurai lagi gitu ya, terurai bahkan masuk ke dalam si, air minum ini gitu, sehingga akan berbahaya, sehingga kita butuhkan itu stabilizer. Kemudian juga coloran itu ya warna, kita bisa memberi warna sehingga, untuk membentuk baju misalkan pakaian, kita bisa langsung warnanya didapatkan dari biji plastiknya. Flame retardant ini untuk, pencegah terutama pencegah supaya tadi ya tidak terbakar, mudah terbakar untuk, banyak digunakan untuk mainan anak-anak, botol bayi gitu ya, botol minum bayi, kemudian juga untuk pakaian. Jadi kalau kita gunakan pakaian, biasanya yang tanpa flame retardant pada saat siang hari kita naik motor gitu ya, terjemur, kadang-kadang kulit kita merasa panas gitu ya, terbakar. Nah itu tidak ditambahkan flame retardant. Jadi eee, kita kena matahari yang kosong itu bukan kulitnya, tapi yang di bawah pakaian ini justru yang kosong. Nah itu bahayanya kalau kita menggunakan baju-baju sintetik. Jadi aditif-aditif ini sangat, fleksibel gitu ya, penggunaannya tergantung kita, produk yang mau dibuat seperti apa. Contohnya, kalau kita punya PVC. PVC kita kenal, kita ingat dia itu sebagai pipa gitu ya, pipa air. Paling umum dia pipa air, PVC, wah ini bentuknya kaku sekali. Tapi kalau dia diberikan plasticizer, kita bisa gunakannya sebagai blind curtain, sebagai gorden. Kita gunakan sebagai taplak meja, kita gunakan sebagai jas hujan. Nah, itu semuanya PVC dengan bahan yang sama. Jadi itu gunanya, gitu ya. Filler ditambahkan, kita punya melamin, kita tambahkan filler, akhirnya bisa jadi piring ataupun produk gelas untuk produk makanan gitu ya, nah melamin, produk-produk melamin. Nah, yang perlu kita ingat juga gitu bahwa plastik ini, bahan konstruksi plastik produknya itu punya kelemahan. Dia kekuatannya rendah dibanding dengan logam terutama ataupun dengan keramik. Kemudian dia juga bisa mulur dengan beban. Jadi kalau kita berikan beban dia bisa mulur, bentuknya berubah atau temperatur karena dia tidak tahan panas. Kemudian juga terhadap waktu. Jadi kalau kita punya satu barang plastik dijemur tiap hari di luar gitu ya. Nah itu bisa, retak gitu ya, bisa, pecah gitu dengan jangka waktu lama, dengan dikasih beban, nah itu rusak. Ini deformasi. Dari deformasi ini juga nanti kita bisa lihat aplikasinya gitu ya, sehari-hari, kita lihat gitu. Contohnya, yang paling umum ini yang sering kita lakukan kalau pada saat kita, eee, pengen minum katanya ya, biasa gitu, ini kita punya gelas minum nih, kita punya sedotan. Gimana sih caranya kita, membuka atau memasukkan sedotan ini yang paling enak gitu ya, paling smooth gitu, paling mulus. Nah, di sini kita bisa lihat gitu, untuk, bagian yang tidak berwarna, ini bagiannya yang lebih lunak dibanding yang tengah warna. Jadi jangan colok di bagian yang warna gitu ya, coloknya yang bagian yang terang gitu, seperti ini. Kemudian yang kedua, selama pengiriman kemungkinan besar ini kan kena panas ya, jadi jangan lupa digoyang dulu, digoyang-goyang dulu supaya tuh kalau terlihat gitu ya, ini banyak gelembung, nah ini udara yang terperangkap. Udara terperangkap ini yang menyebabkan nanti ada tekanan di dalam yang menyebabkan plastik ini susah untuk dibuka. Setelah beres, kemudian sedotannya kita pegang ujungnya, ini bagian tajamnya gitu ya. Nah ini bagian yang tadi tidak berwarna, kemudian tinggal ditempel.
semudah itu, tidak bunyi peletok-peletok seperti biasa ya kalau sebar-bar itu. Nah, seperti itu, jadi ada kegunaannya. Atau misalkan kita punya gelas, kita nggak punya sedotan, gimana sih caranya membuka plastik ini, gelas plastik ini yang mudah gitu ya. Sama, pertama-tama harus kita buang dulu udaranya. Jadi kita lihat udara yang di luar, kemudian pilih bagian yang tidak berwarna gitu ya. Tapi kali ini jangan sampai, yang ada airnya. Jadi kita lihat di sini ya kalau kelihatan, nah ini nih yang bagian yang ada kosongnya ya. Kemudian kita tempelkan di sini jari kita, kuku gitu ya, di bagian paling pinggir sini. Kenapa kita tempel di pinggir sini? Karena ini yang paling rapuh, karena dia dibuat tadi dengan seal-nya itu dengan panas. Tinggal kita tempel jarinya, kemudian kita gesek. Nah, kalau kedengaran bunyinya, ini sudah kebuka, semudah itu, gitu ya. Nih kalau biar saya, gedein ya. Nah nah, sudah terbuka, semudah itu, maaf penuh. Nah, jadi mudah, itu aplikasi sehari-hari. Untuk selanjutnya, untuk problem kita nanti adalah material maju. Material maju ini seberapa jauh sih plastik atau polimer ini di dunia kita ini gitu ya, di dunia maju kita. Mungkin ini nanti bisa ditanyakan, bisa diskusi juga. Yang pertama itu komposit, bahwa, logam dengan keramik bisa digabung dengan polimer. Kalau kita pengen membuat, sebuah logam yang tahan korosi, kita lapis dengan polimer. Kalau kita pengen membuat, polimer yang bisa menghantarkan listrik, kita berikan dia logam, seperti itu. Jadi kita mengubah sifat bahan yang asli, berdiri sendiri-sendiri tadi itu dengan, komposit. Yang kedua, material maju yang paling sering kita kenal juga namanya Kevlar. Kevlar ini baju anti peluru untuk pelindung ya, biasa kalau di film-film kita lihat baju anti peluru. Ini aslinya dibuat di DuPont. DuPont ini tukang bikin ban mobil sebenarnya, pabrik ban mobil, penelitinya di sana gitu ya. Secara tidak sengaja mereka menemukan sebuah bahan, bahannya ini namanya Kevlar. Kevlar ini sebenarnya kalau tadi masuk di pembuatan termasuk yang drawing, jadi bentuknya kain gitu ya, lembaran. Tapi dalam penggunaan dilapis beberapa lapis, nah ini yang dipres sehingga dia mempunyai kekuatan anti peluru. Hebatnya lagi Kevlar ini adalah bahan, kriogenik. Dia bisa tahan sampai -180 celcius. Semakin dingin temperatur, dia makin keras, makin kuat. Itu hebatnya bahan Kevlar, kemudian dia bisa tahan gesek, tahan temperatur tinggi. Dia bisa sampai 260 celcius, dia tahan juga gitu ya. Kemudian ada bahan-bahan nanoplastik. Nanoplastik ini yang paling sering mungkin orang sudah pakai adalah sikat gigi. Sikat gigi itu seratnya itu dari nanoplastik gitu ya. Karena dia sangat kecil gitu, jangkauannya nano, itu bahkan, bisa untuk sampai masuk ke celah-celah gigi yang sangat kecil. Sedangkan di dalam bidang kesehatan, ini yang paling unik gitu, yang lagi dikembangkan terus adalah organ sintetik. Organ sintetik ini kalau kita lihat misalkan orang yang sudah gagal ginjal, nah ginjal ini diganti dengan bahan polimer gitu ya, atau sekarang sudah dibuat adalah jantung, jantung sintetik gitu ya. Jadi orang nanti tidak perlu menunggu transplantasi jantung, tapi tinggal dicetak dari ukuran dia, kemudian, eee, bisa langsung dipakai atau transplantasikan ke, pasiennya, itu seperti itu. Kemudian juga yang umum juga yang lain itu rubber, rubber armor. Jadi kalau tadi kita lihat karet itu termasuk polimer, itu bisa dirubah jadi karet sintetik gitu ya, isopren itu bisa dibuat jadi, yang sintetiknya, ini sekarang digunakan untuk lapisan stealth. Itu, stealth ini untuk untuk peralatan tempur gitu ya, untuk kapal selam ataupun untuk pesawat, ini untuk anti radar. Karena bahan si, kayak tank baja atau misalkan pesawat atau kapal selam, kapal laut, itu kan dari baja. Nah, baja ini kemudian dilapis dengan, rubber armor ini, sehingga dia tidak bisa ditangkap oleh sonar maupun oleh radar, seperti itu. Kemudian juga, eee
bahan-bahan ini gitu ya, material maju ini juga sekarang banyak digunakan untuk pesawat keluar angkasa, ulang-alik gitu ya. Karena dia ringan, dia bisa tahan panas gitu ya. Jadi, wah, perkembangannya itu akan sangat luas sekali. Nah, sisanya tadi untuk lebih lengkap bisa dibaca di buku kita, buku pegangan kita, Material Science Engineering. Ini buat, karangan dari Kalister. Kalian bisa peroleh di e-book-nya di perpustakaan ataupun hard copy-nya, itu bisa dari jilid 8, 9, 10, isinya sama. Kita bisa belajar tentang polimer di chapter 14 dan 15. Walaupun bahasa Inggris, yakinlah kalian bisa gitu ya, membaca buku tersebut karena sangat mudah dimengerti, seperti itu. Nah, kurang lebih itu gitu ya. Jadi, kesimpulan kita gitu tentang polimer. Nah, dari bahan-bahan yang ada tadi, nah silakan digunakan gitu ya untuk problem yang dihadapi dengan proses PBL nanti gitu. Oke, kurang lebih itu gambaran umumnya. Apa mungkin kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Bagian mana kira-kira yang kurang mengerti atau boleh pertanyaan umum, silakan. Ini polimer gitu ya. Jadi sangat-sangat, eee, luas sekali sekarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Gimana kurang lebih gitu ya? Apakah kemarin dengan bahannya sudah mengerti? Jadi silakan saja dilanjutkan nanti ke proses diskusi dan pembagian kelompoknya. Jangan lupa gitu ya, sebagai sarjana teknik kimia nanti kita juga harus memperhatikan etika profesi gitu ya. Oke, baik, dari Rafael, silakan mau tanya apa ini? Iya Pak, tadi mau nanya kan sebenarnya bahan polimer itu adalah bahan non logam ya Pak ya. Kalau Betul, dari penjelasan Bapak, betul, tadi kan saya lihat di slide kedua, slide kedua atau slide ketiga tadi ada beberapa jenis bahan polimer lain. Tapi makin slide ke bawah itu kita pembahasannya lebih ke plastik gitu. Emang polimer itu secara garis besar adalah plastik yang lebih banyak di dunia ini atau memang uh, proses pengolahan lebih mudah gitu. Jadi banyak kita membahas tentang plastik gitu Pak. betul, betul. Baik, jadi memang, secara umum kalau kita lihat di sini gitu ya, kalau yang dari alam otomatis tadi ya, jadi kita sebagai sarjana teknik kimia itu etika profesi kita tidak membuat produk yang mencemari lingkungan gitu ya, atau tidak membuat beracun, membahayakan manusia, juga menjaga keutuhan lingkungan, sustainability. Nah, kalau kita lihat untuk polimer tadi yang di alam terutama gitu ya, baik itu kapas, kayu, dan karet, itu kan umumnya, sekarang berkurang gitu ya. Sehingga kalau kita bahan konstruksi, kita memang ada yang pakai kayu, tapi kayu sendiri jumlahnya sudah mulai terbatas, sehingga kadang-kadang otomatis sekarang kadang-kadang kayu pun kita olah menjadi tadi komposit, misalkan gitu ya. Jadi dari kayu kita gergaji, serbuknya itu kemudian kita kumpulkan, kita tambahkan lem, lem ini sendiri adalah polimer gitu ya, kemudian kita press, dia jadi papan hardboard. Nah, itu pengganti kayunya. Termasuk karet. Karet juga sekarang udah mulai jarang, akhirnya kita rubah dia menjadi karet sintetik, seperti itu. Jadi hampir semua mineral-mineral atau bahan tadi itu, yang alami sedikit dikurangi untuk bahan konstruksi atau ke produk sehari-hari. Sehingga memang betul bahwa yang umumnya hampir 95% adalah plastik sintetik tadi. Sehingga yang ke bawah tadi itu ke umumnya semuanya plastik, begitu. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, sepertinya cukup ya. Jadi ini kita nanti bisa dibaca lagi di IDE, bahan lengkapnya bisa tadi dibaca di Kalister, bisa juga nanti kita diskusi gitu ya, bisa lewat WA maupun email, silakan. Jadi kita bisa eh, membahas itu memecahkan masalah problem ini dengan lebih baik. Oke, terima kasih semuanya.